Buat Tuhan Yesus, haleluya. Terus kiri kanan bilang, kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Kamu dahsyat karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Lagi katakan, bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Amin. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu haleluya. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara, shalom. Puji Tuhan saudara, sungguh lagu ini adalah lagu yang membuat kita boleh bersyukur. Karena kalau kita mandang ini alam semesta, kita boleh bilang, ini siapa saya sebenarnya? Amin gak saudara? Siapa kita? Yang satu debu ini model dikasih kepercayaan, dikasih kehormatan, dikasih kekuatan. Katakan amin. Bisa bilang saya bersuka cita. Karena apa saudara? Saudara dipilihnya. Amin. Dipilih menjadi murid. Bisa ngomong sama saya, jadi murid. Sungguh di gereja ini saya mau ajak kita sepakat, kita mau jadi murid Yesus. Makanya Tuhan kan bilangnya apa? Pergilah jadikan semua bangsa murid. Kami hamba Tuhan disuruh pergi, diutus untuk menjadikan kita semua murid. Bukan cuma jadi jemaat. Nah, saya doa setiap murid di tempat ini sungguh-sungguh antusias. Bisa bilang amin. Antusias karena kita murid. Berarti kalau kita murid, ada naik level yang pertama. Amin gak saudara? Dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, lulus. Atau yang kedua adalah lulus. Betul gak saudara? Siapa mau di sini sekolah gak pernah lulus-lulus? Kalau orang bilang mahasiswa abadi, MA katanya. Saya pikir MA ini apa? Master of Art, bukan. Mahasiswa abadi, gak pernah lulus. Enggak. Semua kita mau lulus, amin? Nah, ini kelulusan kita ini belum ditentukan sekarang. Kalau ada di antara kita ngalamin, aduh Pak gagal Pak, aduh Pak saya kalah Pak. Kalah belum berarti nggak lulus. Bener nggak? Ini cuma kegagalan sesaat, kekurangan kita, perbaikin. Karena ke depan Tuhan akan bawa kita ke lebih baik lagi, amin. Dan Tuhan mau kita lulus. Amin ya saudara. Maka Tuhan bilang apa? Aku mau semua orang itu selamat, tidak ada yang tidak selamat. Semua harus selamat. Doa Tuhan Yesus sampai hari ini, Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita di sorga. Amin. Dia bersyafaat supaya kita kuat, supaya kita sampai akhir finish. Dia tunggu saudara, dia tunggu kita. Ibaratnya dia sedang menunggu kita di pintu sorga. Kok nggak amin yang akan kencang gitu saudara? Koknya ngomongnya begitu sih Pak, baru pagi-pagi keluar langsung ngomong begitu. Karena itu pengharapan kita bukan? Amin. Kalau ngikut dunia ini berat kita nih. Kesini baru virus. Kemarin di Cina ada lagi virus apa lagi tuh? Macam-macam lagi. Aduh, semua udah mencekam. Saya pernah sharing bahkan di dalam penafsiran tentang akhir zaman bahwa kematian sepertiga dunia itu dengan cara apa? Saya pikir dengan perang dunia ketiga, blang gitu, pakai nuklir gitu begitu ya. Enggak, saudara, pakai virus aja sepertiga mati, saudara. Bisa mati, saudara. Jadi hari ini berkepegang sama siapa, saudara? Sama Tuhan saja. Ayo.
Tapi juga jangan begitu, udah berpegang Tuhan, makan sembrono. Nggak usah dimasak, Pak. Makan, Pak, hidup-hidup, Pak. Itu namanya nyari penyakit. Haleluya. Oke, kita masuk di sini tahun dimensi yang baru. Katakan tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Pakai bahasa Inggris. 2, 3. The year of new dimension. Jadi dimensi yang baru. Apa itu dimensi? Yang pertama sebuah ukuran. Bilang sama saya, ukuran. Ukuran panjang, lebar, tinggi, dalam, kita udah ngomong. Yang kedua dimensi itu sebuah situasi. Sebuah situasi. Saya ibaratkan ada 3G, 3 dimensi. Saudara seperti ada di situ. Situasi. Kalau engkau ada di situ, mengubah sesuatu. Apakah kehadiran saudara dan saya di satu komunitas, di satu pertemuan, mengubah sesuatu? Itu bicara tentang dimensi. Yang sudah ngerti bilang amin. Nah, saya doa kehadiran kita semua ini akan membawa sebuah dimensi yang positif. Kok nggak keras bilang amin ya? Dimensi yang positif. Orang tadinya lesu jadi semangat baru. Amin. Ada saudara jadi tadinya semua kaku, semua diem. Begitu saudara langsung senyum merekah. Wah, ini ada apa orang ini? Luar biasa. Maka saya bertemu dengan seorang yang punya karisma seperti itu. Saya agak kagum, saudara. Belum ngomong, udah di depan. Baru di depan, semua sudah tertawa. Itu namanya dimensi. Orang itu membawa dimensi yang baru. Nah, apa dan bagaimana caranya? Tidak kebetulan kita ada di tahun P, tahun mulut, bisa ngomong sama saya P. Tahun mulut, dibilang itu adalah di mana semua yang saudara katakan itu akan jadi kenyataan. Mau percaya ini? Katakan amin. Semua apa yang saudara katakan jadi kenyataan. Saya punya senior ngomong, saya pengen tuh digosipin di situ, di status itu. Lama-lama, masuk dia. Apa yang diomong bisa jadi kenyataan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan. 2 Korintus pasal 4, ayat 13. 2 Korintus pasal 4, ayat ke-13 dikatakan, ada tertulis dikatakan apa? Karena kami percaya, kami berkata-kata. Sebab itu, kami juga percaya. Saudara percaya? Makanya kita berkata-kata. Nah, apa dasar percaya saudara dan saya? Alkitab bilang dasar percaya kita harusnya apa? Firman Tuhan. Ya memang saudara, dunia bisa menjadi dasar percaya kita. Betul gak sih? Misalnya contoh keadaan kita. Lalu lagi jalan tiba-tiba kaki ngilu-ngilu. Ini kan dasar percaya loh. Keadaan. Betul gak? Keadaan. Aduh ngilu nih. Lalu ngilunya udah hilang. Sampai rumah bilang sama anaknya, aduh mama nih kaki ngilu-ngilu. Padahal ngilunya sudah hilang. Cuman barusan tadi 1 jam lalu ngilu. Cuman karena sudah hilang tapi barusan udah dirasa, maka dia omong sama anaknya, aduh mama ngilu nih. Anaknya langsung bilang, asam urat kali mah. Iya kali ya asam urat. Dia mulai percaya. Nah karena percaya itu jadi kenyataan saudara. Maksudnya nangkap saudara? Jadi kalau saudara baru ngilu sedikit jangan dikatakan. Bilang ini, dalam nama Yesus sembuh. Pak itu kan namanya munafik Pak. Ya itu kan kalau saudara bohongin orang. Misalnya gini, hati saudara benci tapi mulut tertawa, itu namanya munafik bisa gitu. Tetapi kalau soal sakit penyakit saudara, jangan dibangga-banggain. Saya kalau ketemu di kul nih kadang-kadang ibu-ibu, khususnya mama, kadang-kadang suka cerita, aduh Pak Pendeta, pinggang suka sakit sekarang. Saya ketemu di kul itu dalam 2 kali atau 3 kali dalam 2 bulan, saudara ketemu lagi, saudara ngomong hal yang mirip seperti itu. Saya pikir ini ibu ini senang atau bahagia atau sedih sebenarnya. Karena dia cerita terus apa yang dia alamin. Bukan gak boleh, bukan. Tapi harusnya begini, ujungnya harus berkata, tapi di dalam nama Yesus, saya percaya pasti sembuh. Jangan berhenti sampai keadaan. Jangan berhenti sampai keadaan. Kalau berhenti sampai keadaan, sampai di situ terjadi. Tapi kalau saudara tutupin gini, sekalipun sakit, tapi saya percaya Tuhan adalah kesembuhan bagi saya. Bisa bilang amin. Hari ini kalau saudara ngalami itu, ingat kata-kata ini. Karena kami percaya, kami berkata-kata. Dan karena kami berkata-kata, kami siap menerima hasil dari apa yang kami katakan. Dasar percaya kita bukan keadaan. Bilang sama saya, dasar percaya saya. Bukan keadaan. Bukan kata orang. Tapi kata firman. Bisa bilang amin. Dengar ya, dasar percaya saudara dan saya adalah karena firman. Karena dikatakan apa? Iman timbul, Roma 10:17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Dari engkau membaca firman. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Makanya kita semua didorong untuk baca Alkitab setiap hari. Boleh angkat tangan yang sudah baca Alkitab setiap hari, katakan haleluya.
Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oh, ada yang belum. Ayo, ayo baca Alkitab. Saya dorong kita semua. Ini bukan program gereja, ini bukan program gereja, bukan. Ini adalah program surgawi. Agar semua orang imannya timbul, kepercayaannya muncul. Harus mendengar dan membaca firman. Bisa bilang amin. Saya terima kasih banyak semua gembala kul sudah antusias dorong semua jemaat kul dibawanya untuk membaca firman. Saya udah baca satu. Wah, menarik banget. Hari ini kita baca satu hari 5 pasal. Wah, luar biasa, Saudara. Sudah sampai Mazmur pasal yang 140 sampai pas 45 ya. 45. Wah, saya bilang luar biasa, Saudara. Itu satu. Dasar kita berkata-kata karena kita percaya. Apa yang kita percaya dasar dari firman Tuhan. Dalam tahun dimensi yang baru, Gembala Pembina memakai ayat ini sebagai latar dasar ayat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Nah, saya akan coba kupas sedikit di sini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari baca bersama-sama dengan keras. 2, 3, dan... Katakan amin. Yang pertama, dan kita itu mencerminkan. Apa tuh? Mencerminkan kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah, mencerminkan. Makanya jangan ada selubung. Nah, saudara, apa nih yang masuk cermin? Saudara punya cermin, tadi saya lupa. Saya dari malam sudah bilang, ntar saya mau bawa cermin. Saya lupa tadi pagi. Maklum manusia. Saudara tahu cermin? Kalau kita mau sisir-sisir, bedak-bedak kan pakai cermin tuh. Nah, engkau itu, saudara itu adalah cermin. Kata bilang cermin. Saudara harus jadi cermin. Cermin dari siapa? Tuhan. Katakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak cermin memberikan satu dimensi atau warna lain? Bisa nggak cermin memberikan dimensi atau warna lain atau sesuatu yang berbeda dari aslinya? Bisa, kalau cerminnya ada kotoran, misalnya gini, di cermin itu flek, cerminnya flek gitu ya, hitam. Lalu waktu itu saya mau berkaca gitu, kok muka saya jerawatan kok hitam sih? Si usok-usok, kok nggak hilang-hilang? Padahal yang masalah apa? Cerminnya, kacanya. Maksudnya ngerti ya, saudara? Saudara dan saya cerminan Kristus, tapi kadang Kristus tuh tercela karena kelakuan kita. Kalau begini nggak pada amin. Amin gak? Kan kita cerminan Kristus, amin gak ya? Tetapi kadang Kristus itu jadi turun derajat, jadi hina gara-gara kelakuan kita. Kita tuh bukan saudara doang, termasuk saya yang di sini nih. Kalau kita nggak jaga hidup benar di hadapan Tuhan, bisa bilang amin. Kok katanya kok Kristus kayak begitu? Padahal bukan Kristus yang salah, cerminnya salah. Bukankah saya saudara itu cermin? Kata firman ini kita ini adalah apa? Cermin. Cerminan Kristus. Makanya dibilang, kamu harus angkat tuh selubung. Ayat yang ke-17. Ayo sebelum bahas yang terakhir ini, yang keduanya. Ayat 17 baca sama-sama. 2, 3, sebab. Yes. Oh, katakan amin. Tuhan adalah roh. Di situ ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya dimensi yang baru ini kita nggak usah berpikir bagaimana caranya. Yang penting percaya saja dan lakukan firman Tuhan. Bisa amin. Nah, ayat yang ke-16 bicara begini saudara. Di sana dibilang apa? Hanya Yesus, muncul kan? Hanya Yesus yang bisa lakukan, ayat 16, bisa lakukan untuk mengangkat selubung itu. Hanya Kristus. Musa nggak bisa dalam hukum Tauratnya. Nah, caranya bagaimana supaya selubung itu terangkat? Ayat 15. Ayat 15, baca sama-sama. 2, 3. 15. 2 Korintus pasal berapa tadi? 3 ayat 15. 2, 3. Ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi dibilang apa? Kalau kau mau diangkat selubung itu, engkau harus berbalik kepada Tuhan. Katakan berbalik. Berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik itu saudara bukan cuma mengaku dosa. Berbalik itu bukan cuma, ya Tuhan saya salah Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Tapi meninggalkan masa lalu. Siapa di sini nggak pernah salah? Saya rasa nggak ada yang berani angkat tangan.
Saya tadi lupa angkat tangan, nggak jadi saya. Saya juga pernah salah, beberapa kali salah. Fatal pernah saudara, yang fatal pernah. Tapi saya bilang apa? Bagi Tuhan tuh waktu kita fatal parah saudara, tapi bagi Tuhan selalu ada cara untuk memulihkan kita. Asal kita mau berbalik. Wow, saya ngomong begini saudara, saya menguatkan diri saya. Saya pernah salah, saya pernah gagal. Tapi kata Tuhan, nak, aku masih tunggu kamu. Iya Tuhan, ampuni saya. Enggak usah ampunin, aku udah ampuni dari tadi. Yang ku mau action. Apa saudara? Balik ke masa di mana Tuhan menyertai kita. Amin. Balik lagi ke yang ke-18 tadi. Dikatakan dengan selubung, dikatakan di sana Roh Allah itu adalah yang membuat satu kemuliaannya. Kalau selubung itu diangkat, engkau akan dibawanya dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Bisa amin saudara? Nah, saya ngomong tentang dimensi ini saudara, dibaca di ayat ini, maka saudara dan saya bisa agak sulit menerjemahkannya kalau saudara nggak ngalamin. Nanti kalau saudara ngalamin, saudara juga cuma saksi gini, aduh Tuhan dahsyat saudara, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Saya bingung ngomongnya Tuhan dahsyat saudara. Saya pernah ngalamin itu, dan teman-teman saya ngalamin, nggak bisa saksian yang kayak gimana saudara. Cerita saudara, bagaimana Tuhan waktu mau kecelakaan, mau ada dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan, lalu akhirnya dia mundur setahap, tiba-tiba Tuhan izinkan kemacetan, Tuhan izinkan ada hujan besar, tapi ternyata untungnya udah belakangan baru untung, pertama marah-marah mungkin, tapi kata Tuhan apa? Kamu nggak tahu, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, begitu tinggi langit dari bumi itulah rancangan Tuhan. Makanya waktu dia, wah pantas Tuhan bikin begini, untung aja. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Di dimensi yang baru ini, setiap gereja Tuhan akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara percaya semua katakan amin? Karena saya megang teguh ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas 10 ayat yang pertama. Dengar ini ya para gereja Tuhan, dengar ya. Ini Tuhan bilang apa? Di dimensi yang baru ini dikatakan apa nih? Dan kemudian daripada itu Tuhan apa? Menunjuk 70 murid yang lain. Hari ini saudara dan saya, kata lain di sana itu adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam hitungan para murid yang terdaftar. Namanya terkenal, gampang dikenalin. Mujizatnya udah nggak bisa ditanya lagi, udah begitu rupa modelnya. Tapi ini orang lain, murid yang nggak dikenal. Mungkin itu diantara kita ada di sini. 70 murid yang tidak dikenal. Saudara, murid yang lain yang tidak dikenal? Amin. Saya nih murid yang nggak dikenal. Secara hitungan junior, nggak punya pengalaman banyak. Tetapi pada waktu itu Tuhan panggil saya menjadi salah satu 70 murid yang lain itu. Dan saya percaya saudara juga adalah salah satu dari 70 murid yang lain itu. Yang kata Tuhan, aku mengutus 70 murid yang lain. Artinya saudara dalam ayat ini bicara tentang yang pertama, Allah itu sebelum mengutus pasti memilih. Katakan memilih. Sebab kata Tuhan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara yang sedikit ini kita nih adalah orang yang dipilih. Kok nggak keras aminnya? Katakan saya yang dipilih Tuhan. Makanya dari ratusan ribu jutaan orang yang ada di luar sana saudara, hanya saudara yang duduk di sini. Berarti saudara dipilih Tuhan. Oh saudara sambil senyum-senyum, kebetulan Pak. Oh kebetulan gimana Pak? Kalau Bapak sakit tadi di mana? Tidak ada bisa bilang kebetulan, semua dalam kendali Tuhan. Tuhan memilih. Yang kedua saudara dikatakan Tuhan menyuruh murid-murid itu mendahuluinya ke kota demi kota, kampung demi kampung yang akan disinggahi Yesus. Artinya murid ini berjalan lebih dulu. Ada di mana? Di depan Yesus. Yesus di mana? Di belakang. Yang kedua bicara tentang saudara dan saya itu bukan hanya dipilih Tuhan dan diutusnya, tetapi kita nih disertainya. Bisa bilang amin. Katakan saya disertai Tuhan. Nah, bahkan di sana dikatakan waktu engkau disertai Tuhan, tanda-tanda heran ayat yang ke-17 muncul kan? Tanda-tanda heran menyertai gereja itu. Maka pulanglah mereka 70 murid yang lain tadi nih, orang Arkadia nih yang datang ke sini melayani Tuhan dan saudara sebentar diutus, saudara pulang dengan gembira dikatakan, "Doakan setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Bisa omong lebih keras, katakan amin. Ada kuasa, ada tanda heran mujizat menyertai orang-orang percaya yang lain ini. Orang-orang yang, Pak saya mah Pak nggak sekolah teologi ya. Pak saya mau bukan pendeta. Saya mau kasih tahu saudara, nggak mesti pendeta, nggak mesti sekolah teologi ya. Saudara kalau dipilih Tuhan siapa mau larang? Bisa bilang amin.
Siapa mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang saya doa. Angkat tangan saudara. Hamba berdoa Tuhan buat tangan yang terangkat. Oh rababababababa. Jamah tangan-tangan yang terangkat. Hati-hati yang terangkat. Aku berdoa. Mereka adalah bagian dari 70 murid yang lain. Kami angkat tangan. Aku berdoa lepaskan berkat kuasa ini. Penyertaan ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia berkata bersama saya. Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Saya dipilih Tuhan. Saya percaya. Saya disertai Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kuasa, tanda dan mujizat di dalam saya, melalui saya, di dalam nama Yesus. Bersama katakan yang bersyukur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, nggak heran saudara, ayat 19 Yesus berkata begini, ayat 19. Aku memberikan kepada kamu apa? Kuasa. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Aku juga memberikan kamu kuasa. Kuasa apa? Untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kita. Bisa bilang amin yang keras. Ini yang terjadi bagi para murid yang lain. Termasuk kita di Arkadia. Bisa ngomong sama saya. Termasuk saya di Arkadia. Siap untuk menerima kuasa ini. Dan diutus saudara. Haleluya. Balik lagi ke saudara tadi. Ayat 18 tadi. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 18. Di sana dikatakan. Nah yang saya maksud tuh kemuliaannya ini tadi. Lukas 10 tadi. Ini bicara yang ini, 18. Nah, dampak dari saudara menjadi murid, Ulangan pasal yang ke-28, Ulangan pasal 28 dalam tahun dimensi yang baru ini, Ulangan 28 ayat 13. Ini dampak saudara. Ulangan 28 ayat yang ke-13, 14, dikata 13 dulu. Baca sama-sama. Yang keras, ini iman saudara dan saya. Katakan, 2, 3. Naik dan bukan turun. Ayat 14, 23. Katakan amin. Ayat 13 dikatakan kamu akan diangkatnya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang percaya keras katakan amin. Yang kedua diangkat tetap naik. Bukan naik tapi tetap naik. Ternyata naik itu bukan satu bukan sesuatu yang dikejar. Harusnya menjadi sesuatu yang otomatis. Anak Tuhan itu harus naik. Tetap naik, bukan turun. Katakan tetap naik. Kata tetap naik itu artinya harus memang seyogianya naik. Jangan pernah berhenti. Naik, bukan turun. Makanya kata janji Tuhan itu, asal engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dimensi yang baru ini membuat gereja Tuhan di tempat ini gereja yang setia. Bisa bilang amin, gereja yang setia. Katakan gereja yang setia. Nah, saya bicara tentang gereja yang setia. Saya kan sering ngobrol sama teman-teman pelayan hamba-hamba Tuhan. Ya kan, ada cerita sharing lah mereka. Saya juga sharing, saya saksian bagaimana Tuhan bekerja di gereja ini. Bagaimana Tuhan melayani jemaat ini luar biasa, jemaatnya melayani Tuhan luar biasa. Lalu ada di antara teman-teman saya cerita, aduh, gereja di tempat saya tuh jemaatnya susah, orangnya pelit, kikir, pedit. Ini saya sedang cerita orang lain cerita sama saya. Kok jadi seorang merasa tersinggung sih? Kan saudara enggak? Kok enggak amin? Kan saudara enggak? Ya kurang kencang. Saya bilang enggak saudara. Pantum enak di Arkadia. Orangnya mendingan. Maksud mendingan apa? Sakit. Kalau sakit mendingan gitu. Mendingan. Saya bilang begini. Untuk jadi orang yang murah hati. Tahu menabur, tahu memberi. Bukan soal kaya miskin. Benar enggak saudara? Tapi soal hati saudara. Saya cerita sama dia. Enggak saudara. Saya pernah melayani juga bukan di Arkadia pernah, di kampung pernah. Benar-benar di desa, hampir enggak ada di peta. Dulu, sekarang udah ada GPS. Tapi enggak ada. Saudara itu tetap aja kalau hatinya terpaut sama Tuhan, hidupnya diberi kok. Yesus berkata gini, dua janda yang memberikan 2 peser, 2 duit. Dia bilang, ini janda ini memberi yang lebih besar dari yang lain. Karena dia memberi nafkahnya. Itu orang miskin kan. Cuma punya duit itu doang. Artinya bahwa hal itu bukan jadi ukuran. Ternyata hati, katakan hati. Nah, saya ingin menjawab tentang bagaimana sikap gereja untuk melihat ini.
Saudara tahu nggak di dalam Roma pasal 12, mari buka Alkitab kita, Roma pasal 12, ayat yang pertama. Mari lihat ini, Roma pasal 12, ayat yang pertama. Baca sama-sama, 2, 3. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu, yang kudus dan yang berkenan. Ya, katakan, itulah ibadah. Katakan, itu adalah ibadahku yang sejati. 2, 3. Itu adalah ibadahku yang sejati. Ibadah. Ini kayak kita ibadah nih, ibadah. Benar gak ya? Ibadah itu adalah sebuah ekspresi. Bisa ngomong sama saya, ekspresi. Ibadah itu sebuah ekspresi kecintaan kita kepada Allah. Makanya kalau kita nolong orang, itu juga ibadah. Waktu saudara doain orang, itu juga ibadah. Amin ya? Waktu saudara nabur, itu ibadah. Jadi apapun yang saudara keluarkan, lakukan karena ekspresi saudara mencintai Allah, namanya apa? Ibadah. Karena itu ibadahmu yang sejati, persembahkan tubuh. Nah makanya saya ngomong di perjanjian baru tentang persembahan, saya singgung sedikit tentang persepuluhan dan sebagainya, itu semua lebih turun nilainya. Di perjanjian lama 10% kan, Maleakhi 3:10 kan, berjanji Tuhan dahsyat di situ. Maleakhi 3:10 itu adalah bicara tentang bawalah persembahan sepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Aku akan membuka tiga di langit, saudara. Itu mah kecil, karena waktu di perjanjian baru bukan 10%, tapi segenap hidup. Bisa ngomong sama saya, segenap hidup. Itu tadi loh, ibadahmu yang sejati, ibadahku yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Seluruh tubuh kita nih. Tubuh aja kita bisa persembahkan. Apalagi harta titipan. Bisa bilang amin? Apalagi hal-hal yang fana. Tubuh aja yang Tuhan titipkan sama kita nih, langsung melekat sama kita. Ini adalah sebuah persembahan. Makanya ukuran perjanjian baru itu sangat tinggi. Makanya saya ingin jawab ini supaya saudara semua punya kekuatan iman yang sama. Saya doa semua para murid di sini kekuatan imannya sangat dahsyat. Katakan amin. Saudara ngalami, saudara. Ingat ya, ekspresi saudara mempersembahkan kepada Tuhan. Intinya saudara, daripada saudara pusing-pusing begini, sederhana. Kalau saudara membawa persembahan, mau ibadah, mau bawa uang, persembahan kolektor, perpuluhan atau apapun, harus dengan sukacita. Tanpa paksaan. Gua nggak keras. Tanpa paksaan, dengan sukacita. Sebab percuma. Ibadah kan adalah apa? Ekspresi. Namanya itu yang saya bilang tadi, munafik. Misalnya saudara mengembalikan persepuluhan misalnya. Bukan membayar persepuluhan ya, mengembalikan ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Mengembalikan persepuluhan saudara. Ini saudara itu ekspresi. Saya ngomong begini saudara, saya enteng saudara. Di gereja ini saya nggak megang perpuluhan. Saya ngomong di depan mimbar ini saya bilang. Dan saya tidak hidup karena perpuluhan. Dan hamba Tuhan juga tidak hidup karena perpuluhan sebenarnya. Tapi di sini saya bilang, saya di sini supaya saudara dan saya ngalami berkat Tuhan. Amin ya. Berkat Tuhan artinya gini saudara. Uang itu tuh sebuah persaingan, musuh ketatnya Tuhan. Makanya Tuhan tuh sampai bikin satu perikop khusus untuk ngomong tentang mamon. Kamu tidak dapat menyembah kepada dua Tuhan. Bukan kepada setan loh ya. Bukan ya. Bukan Allah dan setan, bukan malahan. Engkau tidak bisa menyembah kepada Tuhan juga atau menyembah kepada mamon. Mamon itu bukan setan, tapi rasa cinta akan uang. Bisa ngerti bilang amin? Jadi waktu saudara mau cintakan uang lebih dari itu, saudara sedang mempersekutukan Tuhan dengan musuhnya Tuhan. Wajahnya jadi begini. Ini hamba Tuhan ini sedang ngomong ini supaya kita semua, saya doa saudara semua diberkati Tuhan. Saudara semua dipulihkan Tuhan. Saudara semua mengalami terobosan. Tapi yang penting mengembalikannya dengan sukacita tanpa paksa. Makanya saya ngomong di sini, kalau ada saudara nanti dimunculkan menabur. Ya kalau saudara belum punya untuk menabur dan belum digerakkan untuk menabur, jangan bicara yang lain-lain. Pokoknya diem baik. Nyaun teu. Pokoknya kalau udah ada ya nabur dengan sukacita, dengan tanpa paksa, itu lebih dahsyat. Coba Amsal 3 ayat 9. Nanti setelah ini kita mau doa. Saya berdoa supaya saudara semua punya segini saudara. Pada waktu saudara tidak terikat dengan mamon, cintakan uang maksudnya, mamon, saudara akan enteng dalam hidup ini saudara. Saya ini kaya? Saya rasa kaya karena Tuhan aja.
Kalau secara ekonomi sih sama-sama mas saudara, makan ada yang lebih dahsyat dari saya. Tapi saya merasa gitu, setiap kali saya mau nabur kepada pribadi orang hamba Tuhan tertentu atau pelayan tertentu, selalu ada aja Tuhan kasih buat jalan. Karena dikatakan apa? Aku yang memberikan kamu benih untuk ditabur dan roti untuk itu yang saya pegang tuh. Jadi kalau saya punya duit, berarti tandanya Tuhan mau suruh saya nabur ini. Gitu saudara. Ayo, Amsal 3:9. Dikatakan 2, 3. Muliakanlah. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan. Ini kan kontroversi kemarin. Saya ngomong di sini saudara. Ini bicara tentang reshit. Kalau mana bicara reshit. Orang dalam Nehemia itu atau dalam kitab yang lain, saya mencatat beberapa kitab di sana dikatakan buah sulung. Pengertian buah sulung ada digunakan bikurim. Bikurim itu buah sulung, buah pertama. Tapi ini reshit. Reshit ini lebih luas. Ya, dia bicara tentang buah pertama atau segala penghasilan. Jadi bicara tentang sebagian atau seluruhnya. Bisa nangkap ya? Reshit ini luas. Sebagian atau seluruhnya. Jadi kemarin tentang mempersembahkan sulung, persembahan sulung. Ini bicara saudara, kalau saudara udah dapat tangkap sesuatu yang besar saudara, lakukan seperti apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Amin. Kalau nggak bisa gimana? Bertahap, nggak apa-apa, latihan. Dan saudara jadi saksi akan pengalaman saudara dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Saudara jangan pusing, ngomong sama saya, Pak gimana Pak, saya cicilan. Ya udah kalau cicilan banyak, ngasihnya jangan semuanya deh. Tapi jangan suruh saya mutusin. Gimana menurut Bapak? Enak aja, lu sendiri yang mutusin. Masa gue diajak-ajak? Enggak, biar saya selamat Pak. Jadi keputusan Bapak itu kalau salah Bapak tanggung jawab. Duh, pinternya begitu jemaat. Pokoknya keputusan gembala kita ikutin. Enak aja kalau giliran gitu gembala. Entah kalau giliran salah Tuhan bilang, Pak lu ngomong salah. Lu gembala saya Pak nyuruh. Waduh. Kalau satu gereja ada berapa puluh orang, berapa ratus orang, saudara semua begitu. Kan berapa gembala? Repot ya. Nah makanya ini nih mesti ngomong. Amsal ini, persembahan pertama ini bicara tentang reshit. Bisa ngomong sama saya reshit. Yaitu bahasa Ibrani. Saudara jangan terusin lagi, saya juga kesono nggak hafal saudara. Jadi saudara tentang persembahan sulung. Jadi kalau saudara sekarang saya mau bilang gini, ayo gereja di Arkadia. Kaya miskin nggak jaminan saudara murah hati. Murah hati tinggal hati doang. Amin ya. Orang mau dikit, mau banyak bisa memberikan persembahan kok. Bahkan penggembala pembina bilang apa? 2.000 aja udah menabur. 2.000 sudah menabur. Kita parkir di Indomart bawa mobil, ngasih berapa? 2.000. Kalau motor 1.000. Kalau lagi mepet gope. Kalau nggak ada sama sekali angkat tangan. Ya iya mau apa lagi saudara? Mau apa? Maksudnya bilang besok ya bang. Abang juga lupa. Besok ketemu lagi apa enggak? Jadi paling begitu. Dan sekarang saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara dibilang begitu, berarti enteng dong Pak. Iya enteng. Sebab fokusnya bukan di uang saudara. Tapi di hati. Bisa amin? Jadi kalau ada banyak omongan macam-macam, jawabannya cuma satu. Di perjanjian baru memang tidak tertulis perpuluhan. Tetapi persembahan seluruh hidup. Yang mengerti bilang amin. Jadi saudara kadang ada orang yang sampai dahsyat sekali seorang pengusaha ini. Dahsyat dia luar biasa dipakai Tuhan. Sekarang dia balik. 10%-nya buat dia, 90%-nya buat pelayanan. Kenapa masalah? Boleh dong. Itu haknya dia. Itu bagaimana dia mengekspresikan cinta dia kepada Tuhan. Bisa sampai sini bilang amin. Saya mau praktekin ini saudara. Saya mau praktekin. Saya sedang mempraktekkan itu juga. Pelan tapi pasti kita mempraktekkan. Yang mau katakan amin? Siapa mau mempraktekkan seperti itu? Katakan amin. Wow, saya mau lihat saudara. Mau lihat. Siapa mau mempraktekkan itu? Ayo angkat tangan dulu. Siapa yang mau mempraktekkan? Enggak maksa gini. Pak, gimana Pak? 90% buat Tuhan, 10% buat saya. Loh, kalau duitnya 90% dari 1 juta mah emang repot. 900.000 buat Tuhan kita cuma cepet. Berarti kan kalau itu enggak hidup kita, Pak. Iya kan kalau begitu kan berarti mungkin saudara punya penghasilan bukan lagi 1 juta, bisa 1 miliar, bisa 10 miliar. Mau amin bilang enggak? Iya dong, 10% masih cukup makan, cukup pakai. Bukan cukup lagi Pak, tiap hari di mall juga bisa. Lah sekarang aja boleh tiap hari di mall. Siapa larang saudara tiap hari di mall? Ya nongkrong aja, jangan belanja. Di mall aja, tengok. Itu enggak, jadi untuk soal tiap hari di mall mas saudara bukan soal orang kaya, orang susah saudara. Kita aja yang enggak kaya terlalu banyak juga boleh di mall tiap hari. Ngitungin orang lewat.
Kan yang penting di mall. Saudara bisa bilang, jemaat mana? Arkadia. Kamu kok setiap hari di sini? Iya, kata gembala, mengekspresikan kebaikan Tuhan setiap hari. Dia bukan di mall mengekspresikan kebaikan Tuhan, dia security sini. Katanya security di situ katanya ternyata. Aduh, ampuni dia Tuhan. Jadi saudara kembali lagi bahwa kalau saudara mau dan saya kita mau mengembalikan persembahan itu, berilah dengan sukacita. Berilah dengan tanpa paksa. Ingat loh ya saudara ya, tidak dipaksa, tapi ekspresi. Tanya Tuhan, Tuhan aku mesti ngasih berapa? Lalu di malam hari waktu udah tidur tiba-tiba suara Tuhan, hei Joko, jangan memberi hari itu. Ya udah nggak usah kasih, nggak usah. Daripada saudara takut, tadi malam saya dengar suara merinding, tiba-tiba. Ya tergantung merinding apa, saudara takut atau merinding apa nih? Loh, ada kalanya Tuhan menahan kita nggak ngasih loh saudara. Benar nggak saudara? Ada kalanya loh, saya nggak ngomong, wah masa sih enggak, serius. Tuhan aja bisa menahan orang untuk melayani kok. Paulus mau pergi ke mana tuh? Ke satu kota lah, saya lupa namanya itu. Lalu Tuhan dibelokkan ke Makedonia. Kalau nggak salah di mana tuh, kemarin kita baca tuh. Itu kan Tuhan punya cara. Nah hari ini, untuk nangkep itu tuh harus punya hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Bisa amin. Nah hari ini saya ingin kita menerima pengurapan. Akhirnya saya putuskan untuk kita menerima pengurapan setiap minggu kedua. Supaya seluruh jemaat ngalamin terobosan. Dan saudara, pengurapan ini saya sebagai hamba Tuhan ini mah terbatas, ngolesin dengan minyak. Tapi saudara yang percaya akan terima pengurapan sendiri dari Tuhan. Amin gak ya saudara? Saudara akan ngalami seperti Lukas pasal 10 ayat 17. Bahkan setan-setan takluk demi namamu kepada kami, kata mereka kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus apa? Aku nih sudah memberikan kepada kamu, kata Tuhan Yesus, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Ayat ini saya pegang saudara. Dan saya doa buat semua jemaat Arkadia, pengerja, aktivis semua akan ngalami. Dibilang kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, tipu daya dan kutuk. Yang kedua, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Orang boleh, dia bilang apa? Bersatu jalan mereka menyerang kita, tapi bertujuh jalan dia akan lari daripada kita. Lalu apa dikatakan? Tidak ada yang dapat membahayakan. Katakan sama-sama, tidak ada yang dapat membahayakan. Membahayakan di saudara karena, nah Mazmur 91 saudara, apalin Mazmur 91. Ayo baca yuk Mazmur 91. Mazmur 91. Muncul kan Mazmur 91? Bisa? Ya udah baca di Alkitab saudara ya. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan aku dari jerat dari penyakit sampar dan musuh. Dengan kapalnya akan melindungi engkau, dengan sayapnya engkau akan berlindung. Tiangnya dan perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sasaran terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak yang terlelap siang, terhadap sampar yang jalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 roda di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menolong dengan tanganmu sendiri. Setelah itu engkau jaga tempat perlindungan yang tinggi, kamu keluar tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan tidak akan mendekat kepadamu. Sebab Dia akan memberikan kami bertanya kepadamu untuk menjaga kau segala jalanmu. Mereka akan menentukan kau di atas tanganmu, supaya kaki tidak mengantuk kepadamu. Sehingga ada dalam tentu akan kau langkahi. Engkau akan menjadi singa yang berdamai. Sungguh hatinya mendekat kepadamu. Aku akan memberinya, sebab Dia mengenal namaku. Daya berseru padaku, aku jawab. Aku akan memuliakannya dalam masa. Aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakannya, dan akan memperlihatkan keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekolah minggu sudah hafal ini saudara. Sebagian sudah hafal ya. Sekolah minggu sudah hafal Mazmur 91. Ini dahsyat saudara. Mari saudara siapkan hati saudara. Oh, apakah kurasakan